Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peserta didik Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kembali lagi kita dalam pembahasan kajian Ramadan yang sudah kita rutin laksanakan pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali dan semoga kita terus diberi kekuatan, kesehatan, istiqomah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang qadha puasa bulan Ramadan, khususnya bagi para musafir dan orang yang sakit, karena mereka terpaksa tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali tentang qadha puasa bulan Ramadan bagi orang yang sudah sepuh, yang tidak kuat lagi melaksanakan ibadah puasa. Dan bagi orang yang sakit, yang sudah tidak diharapkan lagi, sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Dalam arti menurut perkiraan medis. Nah, poin yang kedua, pembahasan tentang qadha puasa bulan Ramadan, yaitu untuk al-kabir, al-ajiz, wal marid, alladzi la yurja bur'uhu. Orang yang sudah sangat sepuh, yang tidak kuat lagi melaksanakan ibadah bulan Ramadan, dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Tentunya ini menurut perkiraan ilmu medis atau kedokteran. Maka ketika kedua orang ini terpaksa berbuka dan tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, sebagai gantinya wajib alaihi ayat tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin min ghalibi qutil balad. Maka wajib bagi keduanya untuk bersedekah setiap hari 1 mud. Ya kan? 1 mud kemarin sudah saya jelaskan kira-kira 600 gram. Ya kan, makanan pokok dari sebuah negara. Kalau kita di Indonesia berarti 600 gram atau 6 ons beras untuk kita sedekahkan setiap hari sebagai pengganti puasa bagi orang yang sudah sepuh atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Wala yajibu alaihi wala ala ahadin min awliyaihi khairu dzalika. Artinya ya hanya itu, hanya sedekah setiap hari 1 mud. Tidak wajib mengganti qadha puasanya karena sudah diganti dengan membayar sedekah setiap hari 1 mud tadi. Ini sebagai ganti. Artinya dia sudah terlepas dari kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Hal ini seperti yang ada di dalam keterangan Al-Quran dan Al-Hadis, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutawaqqunahu fidyatu ta'amu miskin. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya kan, laisat bimansukhatin wa asy-syaikhu al-kabir wal mar'atu al-kabirah la yastati'ani ayyasuma fayut imani makana kulli yaumin miskinan. Artinya bagi orang yang sudah
sepuh, laki-laki atau perempuan yang tidak kuat lagi melaksanakan ibadah puasa, maka bagi mereka memberi makan orang miskin setiap hari 1 mud. Dan hukum dari orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya disamakan dengan hukum orang tua yang tidak mampu berpuasa tadi. Kan gitu. Jadi kesimpulannya pada poin ini yaitu al-kabir al-aziz wal maridu alladzi la yurja bur'uhu, orang yang sepuh yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya menurut prediksi kedokteran atau medis, maka mereka boleh tidak melakukan puasa dengan mengganti sedekah kepada orang miskin setiap hari 1 mud, setiap hari 600 gram beras. Kemudian poin berikutnya, ini kita masuk pada qadha puasa bulan Ramadan bagi orang hamil dan orang yang menyusui, al-hamilu wal murdi'u. Idza aftarat al-hamilu wal murdi'u fahiya imma an tuftira khaufan ala nafsiha aw khaufan ala tifliha. Jadi orang yang hamil atau menyusui ada kalanya mereka itu berbuka atau membatalkan puasanya karena khawatir terhadap dirinya sendiri atau terhadap anak yang ada di dalam kandungan atau yang sedang disusui. Maka hukumnya pun dirinci. Jika seorang perempuan yang hamil ya kan, atau menyusui berbuka dan membatalkan puasanya khaufan min husuli dhararin bisaum ala nafsiha, dia khawatir terhadap bahaya yang menimpa dirinya, ya kan, wajib 'alaiha al-qadha faqat, maka wajib baginya qadha saja qabla hululi syahri Ramadan, ya kan, sebelum lewat Ramadan berikutnya. Tetapi wa in aftarat khaufan ala tifliha, kalau dia berbuka karena khawatir terhadap anaknya, misalnya khawatir kandungannya gugur ketika dia berpuasa, atau khawatir air asinya kurang ketika dia berpuasa sehingga anak yang menyusu tadi dikhawatirkan sakit, kekurangan asupan makanan, ya kan, maka wajib 'alaiha al-qadha wa tasadduqu bimuddin min khalibi qutil baladi an kulli yaumin aftaratu, maka dia wajib qadha dan sedekah setiap hari 1 mud, 600 gram makanan pokok di negaranya masing-masing. Itu perincian bagi orang hamil atau orang yang sedang menyusui. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan tentang qadha puasa bulan Ramadan baik bagi musafir atau orang sakit, kemudian bagi orang yang sudah sangat sepuh yang tidak kuat melaksanakan menjalankan ibadah puasa, atau orang sakit yang sudah tidak diharapkan, sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, serta qadha bagi orang yang hamil atau sedang menyusui. Artinya yang perlu kita garis bawahi yang ada perincian hukumnya adalah terutama, ya kan, kalau orang safar atau sakit itu sebaiknya langsung diqadha tanpa
melewati bulan Ramadan berikutnya. Dan jangan sampai melewati bulan Ramadan berikutnya. Karena kalau sampai melewati bulan Ramadan berikutnya, dia wajib bukan hanya qadha puasanya, tapi juga wajib membayar fidyah bagi orang miskin setiap hari 1 mud. Itu musafir atau orang yang sakit yang menunda qadhanya sampai lewat Ramadan berikutnya. Kalau sudah diqadha sebelum lewat Ramadan berikutnya, ya berarti tidak wajib mengeluarkan fidyah. Nah, bagi orang yang sudah sangat sepuh atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak wajib qadha. Tetapi hanya wajib sedekah setiap hari puasa yang ditinggalkan sebesar 600 gram atau 6 ons makanan pokok kepada orang sakit sebagai ganti dari puasanya. Sedangkan orang hamil dan orang yang menyusui dirinci lagi. Kalau pembatalan puasanya karena khawatir terjadi bahaya bagi dirinya sendiri, maka orang hamil dan menyusui tadi hanya wajib qadha saja. Tetapi kalau khawatir bagi anak yang dikandung atau anak yang disusui, maka selain wajib qadha, dia juga harus membayar 1 hari sebesar 1 mud yang diberikan kepada orang miskin. 1 mud tadi adalah 600 gram beras atau 6 ons. Nah, itu tadi penjelasan tentang qadha bulan Ramadan, qadha puasa bulan Ramadan. Semoga bisa bermanfaat, membawa keberkahan bagi kita semua. Kita bisa mengamalkan sebaik mungkin. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.